Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Reski Ali, NPM 09115804191909, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas A semester 6. Adapun mata kuliah kali ini yaitu hukum administrasi publik. Hukum peradilan. Hubungan antara Dewi Keadilan dengan Peradilan Administrasi Publik Negara menurut saya yaitu Dewi Keadilan dan Peradilan Administrasi Negara itu sama-sama berbicara tentang keadilan. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap suatu hal. Jika kita berbicara tentang keadilan, tentu saja berkaitan dengan hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dan lingkungan masyarakat. Hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari. Tidak ada yang si kaya atau si miskin, atau pengusaha dan rakyat kecil. Semuanya sama apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil. Makna Dewi Keadilan. Dewi, wujud keadilan, dilambangkan dengan sosok wanita yang notabene adalah makhluk yang dipenuhi dengan hati yang nurani, yang luhur, yang secara filosofi mempunyai perasaan yang halus, sifat yang mencintai keindahan dan kelembutan. Hukum tidak perlu ditakuti karena sesungguhnya hukum itu memiliki sifat yang memelihara dengan nurani dan kemanusiaan. Yang kedua yaitu mata yang tertutup. Dengan kedua mata yang ditutup, jelas pandangan kita akan menjadi gelap dan tidak bisa melihat wujud di depan kita. Hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari, karena makna dari mata yang tertutup adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum yang tertutup, semua orang mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Yang ketiga yaitu timbangan. Sebelah tangan dari Dewi yang matanya tertutup ini mengangkat timbangan yang seimbang. Perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukum dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin, ataupun pengusaha dan rakyat kecil. Semuanya sama apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan timbangan perbuatan yang dilakukan. Yang keempat yaitu pedang. Pedang yang diturunkan ke bawah bukan menggambarkan kalau hukum mengancam ke bawah, tetapi filosofi dari lambang ini adalah pedang yang diturunkan bermakna bahwa hukum bukan alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir, ultimatum remedium, dan tidak digunakan sebagai pencegah awal premium. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.